Peci lu Mungkin muncul. seperti apa nih acara hari ini? Hari ini terima kasih untuk yang udah berkenan mampir. Hari ini tidak ada yang spesial, yang berlebih-lebihan, hanya hari ini merayakan ulang tahun papaku. Puji Tuhan sampai ke 70 tahun. Kalau kayaknya di semua ya Pak, bukan semua orang Batak ya. 70 years old itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa achieve ya dalam segi usia. Ya kita bersyukur Papa mencapai usia 70 tahun yang sudah Tuhan berkati. Gitu ya Pak. Gimana rasanya? Gimana, happy nggak hari ini ulang tahun? Happy. Kencang dulu ngomongnya. Sangat happy. Sangat happy. Kencang kali. Udah bagus tuh, udah keluar suara Papa. Senangnya kenapa Pak? Senangnya kita percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Karena Sampai. akan dia titipkan kepada kita. Iya. Baik di dalam bentuk Oh, benda material ataupun imaterial. Kalau sama anak-anak gimana? Bangga nggak hari ini walaupun seadanya anak-anak memberikan apa acara ulang tahun buat Papa? Nah, ini menunjukkan kemandirian. Kemandirian. Jadi kemandirian itu menjadi utama dalam berjuang juga percaya cara. Iya. Jadi Papa happy? Happy ya. Doanya apa tahun ini di 70 tahun? Papa kalau orang bilang make a wish-nya apa? Minta apa sama Tuhan? Memberikan wisdom, Memberikan apa? Pengetahuan, wisdom ya. Kebijaksanaan. Oke. Kak, tadi mungkin pada saat perayaan ulang tahun Papa nih sempat ada pemberian ulos juga nih, gimana nih Ya, Kak? itu ulos dari Ulos itu media untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kan kalau di orang Batak kan ulos itu adalah penghargaan tertinggi ya. Jadi itu doa dari teman-teman SMA-nya Papa. Papa itu satu kelas ya sama Amang Oto ya. Iya. Dia sama Amang Oto. Tahun lalu aku nge-MC reuni mereka SMA 1 Siantar ya Pak. Pematang Siantar gitu. Jadi ya hari ini teman-teman datang memberikan ulos dari berbagai agama yang berbeda-beda. Kak, tapi mungkin merencanakan ini semua gitu kan, berapa lama? Iya, merencanakannya sih cepet ya. Ya mungkin kalau aku karena aku harus bekerja, jadi yang merencanakan adikku. Ya kalau aku inilah lebih ke kemampuan yang lain-lain, misalnya ada ini kolekan, oke gitu. Tapi kalau tenaga apa segala macam, adikku yang manajer aku. Karena akunya kan ibaratnya harus kerja di luar, jadi yang ngurusin dia. Inilah 3 anak masing-masing sesuai dengan talentanya membantu pokoknya. Kalau kakak kolekan lebih gede, adek tenaga ya kan, karena kan tenaga juga kan ribet gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau kasih tenaga buat papa mama, acara nggak berjalan lancar. Kreativitas, nyari vendor segala macam last minute kan gitu. Jadi sama-sama 3 anak papa ini kita kasih yang terbaik semampu kita, tidak memaksakan diri untuk supaya orang tua kita ini bahagia. Kenapa? Karena aku percaya bahwa kunci kita sukses, kunci kita pengen umur panjang, sehat itu adalah menyenangkan orang tua. Aku bisa sampai sekarang udah berbelas tahun menjadi public figure dengan persaingan yang ketat. Orang tua aku dua-duanya. Jadi kalau aku kadang-kadang lagi mau MC yang berat gitu ya, let's say harus full English di depan banyak orang penting gitu. Kadang-kadang kan geter tuh ya, deg-degan gitu. Bisa nggak ya gue gitu. Nah ini, biasa aku telepon mama sama papa walaupun papaku lagi struggling dengan Parkinson. Biasa aku telepon, walaupun aku udah berdoa, tapi kalau orang tua kita tuh berdoa di telinga kita, apapun tantangan kita hadapin, mau gede, mau siapa dia datang gitu, bisa gue lewatin. Karena gue tahu sama bapak gue ngedoain gue itu. Jadi yang aku rasakan dalam perjalanan karirku yang tidak mudah ya, aku merasakan bahwa doa orang tua itu adalah terang buat langkah kaki kita. Itu yang aku rasain. Nah, untuk Tyson, ini papa mertua nih sosok yang seperti apa sih bagi Tyson? Selalu berdoa untuk anak-anak, selalu baik sama kita. Apapun kadang-kadang keras, his heart is in the right place. Jadi saya sangat bersyukur punya mertua seperti papa sama mama. Puji Tuhan bisa sampai 70 tahun, dan doa untuk papa semakin lebih bahagia sama ceria, senang ketemu teman-teman dari high school segala macam. Jadi sangat bersyukur untuk kesempatan kali ini. Nah, untuk
Mama, mungkin ilmu apa sih yang Mama tanamkan ke anak-anak sehingga sampai sekarang masih pada guyup semua nih? Ya dari kecil mereka diajarkan untuk saling kompak, saling sayang, saling mendukung, dan apapun yang mereka kerjakan kita tetap bilang sama anak-anak harus menomorsatukan Tuhan. Apapun pekerjaannya, minta Tuhan yang bantu, Tuhan yang ikut campur, pasti semuanya akan berhasil. Dan saya selalu berdoa biar anak-anak ini semuanya kompak, saling support, saling merindukan untuk berkumpul selalu. Mel, ini kan mungkin Om juga saat ini seperti apa sih kondisinya? Ya, jadi papaku itu dia struggling dengan penyakit namanya Parkinson. Parkinson itu setahu aku memang uncurable, ya, tidak bisa disembuhkan secara total. Penyebabnya juga tidak diketahui kenapa, karena saat dia masih muda, papaku itu used to be very strong. Dia atlet, judo, pokoknya sosok ayah yang sangat, tadi aku bilang kan, satu kata menggambarkan ayahku itu adalah keras. Makanya dulu waktu aku muda, zaman aku di radio, dulu di Hard Rock FM, itu papa kan nggak setuju. Dulu kan nggak ngerti ya, apa sih entertainment, apa radio-radio itu gitu. Jadi papa nggak ngerti. Sedangkan aku pas sekolahnya fakultas hukum, dia pengennya orang Batak kan hukum, pengacara, Hotman Paris gitu kan. Nah dulu kan nggak ngerti ya apa selebgram, apa youtuber, nggak ngerti. Tapi mama yang melembutkan hatinya papa gitu. Karena memang aku tuh it's always in my heart adalah aku pengen jadi entertainer gitu. Tapi kalau pesan dari papa yang aku selalu lihat adalah aku kan bertiga sama adik-adikku, ada Roy yang juga di entertainment, Roy Ricardo, sama adikku yang manajer aku. Pesan dari mama papa tuh yang selalu aku ingat adalah berapapun yang Tuhan percayakan, kita rezeki banyak atau kadang kan banyak orang yang berlimpah harta tapi sama adik-adik gak bisa rukun, ada kesedihan kan gitu. Jadi yang aku pengen sampai kita tua dan mama papa udah gak ada pun tetap abang ade tuh harus selalu rukun, kompak gitu. Karena aku ngerasa banyak pun harta kita, tapi kalau kita nggak bisa celebrate sama adik-adik kita jauh, nggak pernah ngobrol gitu, rasanya ada kesedihan gitu. Jadi ya semoga mama papa diberikan umur panjang sama Tuhan dan bisa lihat nanti, karena adikku yang perempuan itu kan setelah 16 tahun, kemarin aku taruh di podcast juga, setelah 16 tahun mencoba untuk punya anak, akhirnya Tuhan percayakan. Tapi selalu apapun prioritas utama itu adalah untuk keluarga. Tapi mungkin kalau dulu aku tuh nggak ngerti, karena aku ngerasa gini, papa tuh kayak nggak pernah menunjukkan rasa sayang kepada anaknya gitu. Walaupun di luar tuh dia banggain sama orang anaknya, tapi kok ketemu kita tuh kayak nggak pernah nunjukin bahwa aku sayang, aku bangga sama kamu, nggak pernah gitu. Karena mungkin orang tua zaman dulu beda ya. Kalau kita kan sekarang parenting, kita udah tahu gentle parenting, apalah semacam. Ya menurut aku they're doing the best that they could saat itu, yang mereka tahu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan aku bersyukur punya papa yang laki-laki yang bertanggung jawab ya. Jadi aku tidak tumbuh kembang sebagai seorang perempuan yang fatherless. Saya punya figur ayah yang hadir dalam hidup saya, dan saya melihat juga mencari calon suami. Pada akhirnya kan saya melihat bagaimanapun juga dari bapak saya, karena papa tuh orang yang bertanggung jawab. Aku juga pasti kan mencari laki-laki yang kita sama seperti itu, walaupun budayanya sangat berbeda, kan dapetnya orang bule. Oke, mungkin doanya Kak untuk papa. Aisan dulu doanya buat papa. Iya. Harapan Harapan untuk papa. Masih aja nggak nyambung, Aisan. Tahun Semuanya ya papa sehat selalu, bahagia sama keluarga besar, kompak, dan sebentar lagi ketemu cucu ke lima dan semakin lebih menceria untuk semuanya buat hidup, dan selalu berdoa bersama. Mama apa ma? Buat papa harus semangat. Ya semangat dong. Jangan mikirin sakit, dinikmatin aja semua. Sakit pun masih bisa jalan-jalan kok, masih bisa makan enak-enak. Gak usah terlalu serius mikirin penyakit, biar penyakitnya tuh jauh gitu loh. Ya Pap, semangat. Semangat. Saya punya doa dulu tuh, saya pernah kerja MC ke New Zealand. Waktu saya pertama kali ke New Zealand itu
saya melihat betapa indahnya New Zealand. Saya tuh pernah berdoa di New Zealand, salah satu di gunung lagi salju. Aku pengen bawa papa mamaku ke sana. Dulu ada kebiasaan keluarga tiap tahun tuh kalau kita lagi nggak banyak rezekinya lagi pas-pasan ke Bali. Yang penting satu keluarga tuh bawa mama papa ke Sydney, terus ke Jepang. Nah, tahun-tahun ini tuh susah karena beliau kan udah naik pesawat nggak bisa jauh-jauh dan harus ada yang nemenin, harus ada kayak tadi kan Pak mau jalan juga susah gitu. Tapi waktu itu aku berdoa dan aku percaya there is nothing impossible. Semoga doaku itu dijawab Tuhan, bisa bawa Papa jalan-jalan melihat New Zealand dengan keindahan. Dan Papa semangat, sehat, dan ingat bahwa anak-anak semua sehat-sehat. Oke? Happy birthday. Cium dulu, cium dulu, cium dulu, cium. Senang. Senyumannya dulu buat wartawan, senyum dulu. Oke. Thank you guys.